Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa au'ada bil adzabi alimi alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram mu'izzatil kurama, para habaib, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya guru kita semua, ad-da'i ilallah al-alim al-allama al-habib Miqdad bin Qasim Baharun mata'anallah bituli hayatih, dan juga al-habib Ja'far as-Segaf Mulahailah, dan juga para segenap para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribadi saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan panjang umur fi taatillah wa fi taatir Rasulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang hadir dan maupun yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan khususnya daripada kantor urusan agama yang sudah hadir, kita doakan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amanat yang bisa membahagiakan masyarakat dan rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga daripada keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Hajat Kiai Haji Maksum mata'anallah bituli hayatih, dan semua keluarga besarnya, keluarga besannya, semua yang mempunyai hubungan dengan pondok pesantren dan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah bahagiakan dan mudah-mudahan ini jadikan wasilah kebaikan pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan perantara untuk kekabulan hajat daripada Sahibul Bait dan semua yang mempunyai hubungan dengan Sahibul Bait, hajatid dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatil habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia dan bahagia ini mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada khususnya kepada kedua mempelai, kepada ketiga mempelai yang kita saksikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk ketiganya daripada untuk melaksanakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan rumah tangga yang mendapatkan pandangan khusus kasih sayang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah adalah salah satu daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tazawwajal abad faqad istakmala nisfuddin falyataqillah fi nisfil baqi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala telah melangsungkan akdun nikah, pernikahannya, maka Allah telah berikan sebagian daripada separuh daripada agamanya. Maka setelah separuh daripada agamanya Allah berikan, lalu kata Nabi besar Muhammad SAW berwanti-wanti bahwasanya falyataqillah, maka bertakwalah anda semuanya wahai kepada kedua mempelai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada sebagian daripada agama tersebut. Dari hadis ini kita perhatikan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan ketika Allah telah memberikan sebagian daripada agamanya, setelah melangsungkan pernikahannya, maka yang setengahnya kita jaga dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya ada daripada setengah penjagaannya itu ketika dalam berumah tangga harus melewati daripada lika-liku
kewajiban-kewajiban yang dimana telah diajarkan dan dibawakan oleh syariat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban-kewajiban berumah tangga, memang nikah tersebut adalah sunnah Rasulullah, tapi di dalamnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki ataupun oleh seorang wanita. Kewajiban seorang laki-laki dan kewajiban seorang wanita ini berbeda. Dan dari mana kita mengetahui ilmunya? Daripada alim ulama kita yang mengambil daripada ilmu-ilmunya yang sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ Nabi besar Muhammad mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini jawaban daripada falyattaqillah fi nisfil baqi, kata sebagian ulama. Ketika kita mengatakan ingin mendapatkan sebagian daripada agama tersebut, kita harus bertakwa kepada Allah dalam berumah tangga, dalam jadi pada jalan berumah tangga, maka jalannya adalah harus kita mengkiblatkan bagaimana cara rumah tangganya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Memang seorang laki-laki adalah imam. Ketika kita tuntut kepada para wanita-wanita kita, mereka harus menjadikan istri yang solehah, istri yang taat, istri yang melaksanakan daripada kewajiban dan kewajibannya. Akan tetapi semua kembalinya pertama yang dituntut adalah seorang imamnya, kita sebagai laki-lakinya. Nggak bisa tidak kita sebagai imam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita dikatakan seorang imam, akan tetapi kita tidak bisa mencontohkan imam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, imam dalam berumah tangga. Ai makmum makumaha imamna, lamun cek imamna waladhdallin makmumna amin, lamun cek imamna waladhdallin makmumna amin. Rumah tangga semua kuncinya ada pada seorang laki-lakinya. Memang makanya dianjurkan ketika dalam pernikahan nanti setelah dipertemukan dengan para mempelai wanitanya, itu dianjurkan dan disunahkan didoakan oleh seorang laki-lakinya. Pegang kepalanya dan pegang daripada pundaknya. Nanti Habib Mikdad yang akan mengajarkan atau para alim ulama lainnya mengajarkan doanya ya. Minta Allah memberikan kebaikan-kebaikan daripada watak-watak si perempuan tersebut. Ya, Allah gantikan daripada watak yang jelek menjadi watak yang baik. Amal yang jelek, akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Ya, oleh karena itu makanya tugas seorang laki-laki ketika ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di situ adalah tugas pertamanya harus bisa menunjukkan sebagai imam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga tidak semudah membalikkan daripada telapak tangan. Kalau telapak tangan gampang dibalikannya, bulak-baliknya. Tapi rumah tangga itu unik. Ya, unik. Apalagi menghadapi para wanita-wanita. Wanita itu kadang-kadang tuamilnya, melakukan amalannya mereka itu, muamalahnya itu pakai perasaan. Beda dengan laki-laki. Perempuan itu pakai perasaan. Seorang laki-laki bagaimana harus bisa mengerti daripada perasaan wanita. Harus bisa daripada memahami daripada perasaan wanita. Yang tidak memahami, demi Allah sangat susah untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita perhatikan apa sih tugas laki-laki, apa sih tugas wanita, apa sih kewajiban laki-laki, apa sih kewajiban wanita. Dikatakan dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin, di situ As-Samarqandi beliau mengatakan tugas kewajiban laki-laki lebih berat dibandingkan kewajiban wanita. Lebih berat. Kewajiban laki-laki perempuan itu cuma satu, taat. Sampai Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad beliau mengatakan bainal mar'ah wa bainal jannah arba'ah khutuwat. Antara bainal mar'ah, antara wanita daripada ke surganya itu hanya 4 langkah. Kalau 4 langkah ini ada pada wanita, insya Allah wanita-wanita kita masuk daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi 4 langkah tersebut siapa yang menuntunnya adalah mereka para laki-lakinya, para suami-suaminya. Ini kewajiban suaminya. Apa 4 langkah tersebut para wanita? Kita kasih tahu kepada mereka. Mengambil daripada hadis Rasulullah SAW, idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhal jannah min aybab syid atau kama qala Rasulullah SAW. Jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, mengerjakan puasa di bulannya, menjaga daripada kehormatannya dan taat kepada suaminya,
silahkan Anda pilih wahai wanita-wanita, sorga yang mana kamu mau, milihlah Anda masuk kepada sorga tersebut. Akan tetapi siapa yang menggandengnya untuk mendapatkan melaksanakan daripada yang 4 ini adalah mereka para suami-suaminya. Ketika suami tersebut mengatakan qabil tuh, itu kewajiban suami untuk menggandeng agar si wanita itu melaksanakan sholatnya, melaksanakan puasanya, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Oleh karena itu suami lebih berat. Suami lebih berat. Dari 4 ini ditambah lagi apa? Ketika kita mengajarkan kewajiban-kewajibannya, untuk mengajarkan ilmu agamanya, mengajarkan sholatnya, mengajarkan puasanya, bahkan semua daripada ilmu-ilmu agama yang bersangkutan daripada kewajiban-kewajiban wanita, itu diwajibkan kepada si laki-laki suami untuk mengajarkan kepada wanita tersebut. Jangan sekali-kali kita arti kata lepas tangan. Ketika mungkin setelah pernikahan seorang wanita, ini saya beri contoh, datang kepada si suami, Pak, kenapa? Dulu saya waktu sebelum nikah mennya itu haidnya cuma seminggu. Tapi kok sekarang saya setelah menikah misalkan jadi 2 minggu atau 3 minggu. Si laki-lakinya bilang apa? Saya enggak haid, yang haid itu wanita. Dengan lepas tangannya begitu, demi Allah itu salah. Kewajiban si laki-laki mengajarkan sekaligus daripada ilmu haid. Saya enggak bisa. Saya enggak tahu ilmu haid itu seperti apa karena saya tidak haid. Tahu laki-laki tidak haid. Tapi kewajiban, ini contoh saja, kewajiban laki-laki mengajarkan daripada ilmu haidnya. Ya, dijelaskan tentang darah-darahnya. Ada darah yang merah, ada darah yang hitam, ada yang darah semu kuning. Aduh, saya bukan ulama, saya bukan kiai. Makanya yang paling terpenting untuk sekarang, untuk menjaga wanita-wanita kita agar mereka menjadi wanita-wanita soleh, tolong ajarkan. Kalau kita nggak sanggup, suruh pengajian. Suruh pengaji. Ini yang telah hilang, yang dimana kadang-kadang tidak dimengerti. Jangan biarkan wanita-wanita zaman sekarang sibuk dengan sosmednya, sibuk dengan urusan-urusan dunianya, akan tetapi mereka tidak mengetahui ilmu agama sedikit pun, yang di situ bahwasanya kewajiban kepada suami untuk mengajarkan daripada ilmu agama kepada si istri tersebut. Bahaya demi Allah, kita akan dituntut oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solusinya? Bikin pengajian untuk para wanita-wanita, ajarkan ilmu tentang bagaimana kewajiban mereka sebagai wanita. Ajarkan ilmu bagaimana mereka sebagai wanita ingin dijadikan oleh Allah wanita solehah. Jangan biarkan begitu saja. Bagaimana caranya? Kumpulkan, bikin pengajian, kiainya dipanggil, suruh ajarkan. Iya Bib, kadang-kadang kiainya nggak mau, kadang-kadang ustadznya mau, ya nggak mau karena nggak dikasih fulus. Kadang-kadang maaf, ini kesalahan kita. Ini kesalahan kita. Fulusnya kadang-kadang dapat dari mana? Kencelengan. Ngajar, ya, diajarkan di musola pengajian, ibu-ibu banyak. Tapi kadang-kadang kiainya nggak tahu kemana, ustadznya nggak tahu kemana, habibnya nggak tahu kemana. Kenapa? Jawabannya memang saya butuh. Memang mereka juga butuh untuk mencari nafkah. Cari solusi. Kalau bisa panggil kubunya. Misalkan satu kampung, satu desa, ada berapa daripada kepala rumah tangga. Oh, di kampung ini ada 2.000 kepala rumah tangga, patungan. Setiap kepala rumah tangga kasih 10.000. 2.000 20 juta, Masya Allah. 20 juta untuk gaji kiai di kampungnya. Ngajarin ibu-ibu khusus tentang rumah tangga, tentang kewajiban-kewajiban. Ada berapa kiainya? Ada 3, 20 bagi 3. Berapa? 6 juta ewang. Saya juga mau setiap minggu sekali sini. Nggak apa-apa. Ya. Kewajiban, ini yang harus dipikirkan. Yang harus dipikirkan. Untuk mengajarkan daripada ilmu-ilmu agama, karena kewajiban kita demi Allah. Jangan sampai nanti di hadapan Allah kita dituntut bilang istri kita nggak soleha, istri kita nggak taat, padahal imamnya kebluk, padahal imamnya nggak ngajarin ilmu agama. Ini pondasi yang paling terpenting. Ketika mengatakan fal yattaqillah finis fil baqi, ajarkan ilmu agama kepada istri-istri kita. Nggak sanggup, bikin pengajian. Harus bikin pengajian di kampungnya, panggil ustadznya, panggil kiainya, gaji patungan. Panggil kubunya, suruh patungan setiap kakak. Sebulan sekali 10.000, beli udut bisa. Beli udut bisa, beli kuota bisa, beli segala-gala bisa. Tapi giliran Masya Allah patungan buat kemakmuran. Karena demi Allah, An-Nisa, perempuan itu imadul bilad. Ya, kalau perempuan-perempuannya hancur dengan urusan-urusan dunia, kemaksiatan, mereka tidak solehah, demi Allah, negara pun, ekonomi pun, semuanya, kota pun akan hancur. Makanya pondasikan dengan ilmu-ilmu agama, itu kewajiban kita. Yang kedua,
kewajiban kita sebagai laki-laki menjaga daripada kehormatan istri. Jangan sekali-kali membiarkan keluar dengan bukan mahramnya atau membuka auratnya. Kita tidak ada kecemburuan sedikit pun. Demi Allah, lihat siapa yang paling cemburu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ngamuk ketika perempuannya itu, wanitanya itu digodain sama laki-laki lain, sampai akhirnya memukulnya dan segala macamnya untuk membela daripada kehormatan daripada wanitanya. Subhanallah, sampai lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Saya lebih cemburu daripada orang tersebut. Kalau cemburunya dia nggak seberapa, tapi saya lebih cemburu. Ini yang harus ditekankan. Harus menjaga daripada kehormatan istri. Jangan membiarkan berbicara dengan laki-laki lain atau membuka daripada auratnya di depan laki-laki lain. Dan yang terakhir apa? Memberikan nafkah yang halal. Ini 3 yang harus dikerjakan oleh para laki-laki yang baru menikah ataupun laki-laki yang sudah menikah lama dan kadaluarsa. Ya. Ilmu ajarkan, dan yang kedua harus mempunyai rasa cemburu dan menjaga kehormatan, dan yang ketiga adalah memberi nafkah yang halal. Jangan sekali-kali kita memberikan kepada istri kita nafkah yang diharamkan oleh Allah. Subhat pun jangan, apalagi haram. Man akalal halal ata'at jawari sya'am aba, wa man akalal haram ata'at jawari sya'am aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memakan makanan halal, mau enggak mau itu anggota tubuh bakal taat kepada Allah, dan sebaliknya makan makanan yang haram, mau enggak mau itu anggota tubuh bakalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad falyattaqillah finis bil baqi, jaga dengan 3 ini. Insya Allah wanita-wanita kita akan salehah. Ketika tidak diberikan ilmu, tidak dijaga kehormatannya, dan tidak diberikan nafkah yang halal, jangan harap istri-istri kita salehah dan akan nurut kepada kita dan akan taat kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan khususnya kepada kedua mempelai untuk bisa menjaga istri-istrinya, untuk bisa menjaga rumah tangga yang selalu mengkiblatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Magumna illa imtithal amr wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah yang disampaikan oleh beliau Habibana Habib Ahmad Al-Kafda Jatiwangi, kami ucapkan jazakumullah jaza. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum acara ditutup, kami sebagai pembawa acara dan juga mewakili dari keluarga besar Sahibul Hajat, paman kami Ki Haji Maksum, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penempatan, dalam kehormatan dan lain sebagainya kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para ulama, para kiai, para habaib dan segenap tamu undangan. Untuk selanjutnya yaitu ramah tamah, yang mana untuk para kesepuhan, para habaib, para kiai, di sebelah kiri musola ada panggung di sebelah sana untuk VIP, dan untuk yang lainnya dipersilakan sudah disediakan. Semoga bisa berkenan dan diterima. Untuk selanjutnya yaitu sebelum ditutup, kepada seluruh pengantin dipersilakan untuk menuju pelaminan disertai dengan grup hadroh rampak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan untuk tamu umum dipersilakan untuk menikmati hidangan ke sebelah barat musola. Sekali lagi kepada tamu undangan umum dimohon untuk menikmati hidangan yang telah disediakan di sebelah barat musola, dan dimohon kepada panitia untuk memandu para tamu undangan menuju tempat hidangan. Terima kasih.
لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع مع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل ستر علينا يا مجيبا كل داع. Sekali lagi untuk tamu undangan dimohon untuk menikmati hidangan di sebelah barat musola. Sekali lagi kepada tamu undangan dimohon untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dan dimohon kepada segenap panitia untuk memandu para tamu undangan menuju tempat hidangan. Sekali lagi kepada segenap tamu undangan dimohon untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dan untuk panitia dimohon untuk memandu para tamu undangan menuju tempat hidangan. Terima kasih.